Serangan balasan Iran terhadap Israel menuai banyak respon di dunia Islam. Banyak yang mendukung aksi serangan Iran, namun tidak sedikit yang justru sinis bahkan menuduh tindakan tersebut adalah kemunafikan. Serangan balik Iran pada tanggal 13 April 2024 dengan lebih dari 300 drone dan rudal berpandu dengan target pangkalan udara itu mampu ditepis ulah Israel. Namun beberapa mampu menembus pertahanan udara Israel sehingga ada beberapa titik mengalami kehancuran di pangkalan udara tersebut. Serangan balik Iran adalah sebagai aksi balas dendam dan sebagai bentuk pembelaan diri yang legal di mata hukum internasional atas diserangnya kedutaan Iran di Suriah yang diklaim Iran telah menewaskan salah satu pejabat senior militernya. Aksi serangan drone dan rudal Iran ke Israel adalah yang terbesar dan pertama kali dalam sejarah. Aksi ini cukup menjadi perhatian dunia terutama kaum muslimin dunia yang baru saja menyaksikan kebiadaban Israel secara tidak manusiawi menghancurkan Gaza dan membunuh ribuan penduduknya. Seperti ada kelegaan karena negara penjajah tersebut menghadapi lawan lebih tangguh secara peralatan tempur dibandingkan Hamas. Kaum muslimin merasakan sedikit angin segar setelah menyaksikan ketidakadilan perang di Gaza. Negeri kecil yang dikeroyok negara-negara adidaya Israel, Inggris, Prancis dan Amerika. Sementara itu negeri-negeri Islam di sekitarnya hanya diam seribu bahasa. Sedikitpun secara militer tidak membantu Palestina. Meskipun serangan Iran ke Israel ini hanya serangan balasan dan tidak mengakibatkan kehancuran dan kerugian yang sangat besar di pihak Israel. Namun dikabarkan setidaknya Israel telah mengalami kerugian sebesar 1,6 triliun dalam menghadapi serangan Iran tersebut. Serangan Iran menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan umat Islam, di antaranya kenapa serangan tersebut tidak mengakibatkan korban satupun di kalangan Israel? Jika Iran ingin mendukung Palestina, kenapa Iran tidak menerjunkan langsung pasukannya ke Palestina? Kenapa saat ribuan rakyat Palestina menjadi korban kebiadaban perang Israel-Iran diam saja, namun saat salah satu pejabatnya tewas di serangan kedutaan Iran langsung menyerang Israel? Pertanyaan-pertanyaan demikian wajar disampaikan, beberapa hal di bawah ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. 1. Iran adalah salah satu negara yang baru saja diembargo oleh PBB. PBB adalah lembaga internasional dengan dewan keamanannya di bawah salah satu kendali Amerika dan lobi Yahudi. Iran dalam hal ini masih membutuhkan waktu untuk terus melakukan kemajuan di banyak bidang. Maka Iran perlu mempertimbangkan secara hati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian untuk negaranya. 2. Saat Hamas meminta bantuan negara-negara Arab di sekitarnya seperti Yordania, Arab Saudi, Suriah dan Mesir, negara tersebut tidak berdaya untuk membantunya. Maka saat Iran mengeluarkan diri untuk membantu Palestina, Hamas menerimanya. Meskipun Iran adalah beraliran Syiah. Namun yang dihadapi Palestina adalah ancaman kemanusiaan, maka dari manapun bantuan itu Hamas tentu akan menerimanya. Bagi Iran membantu Palestina akan terus menguatkan pengaruhnya di Timur Tengah. 3. Serangan 7 Oktober Hamas, yang diklaim sah sebagai bentuk pembelaan diri didukung oleh Iran dari sisi persenjataan. Namun Iran tidak langsung menurunkan pasukannya ke medan tempur. Hal ini sebagai sikap hati-hati Iran agar tidak menimbulkan eskalasi lebih besar, karena Iran masih punya kepentingan jangka panjang. Jika Iran secara langsung membantu pasukan maka Amerika dan sekutunya tidak akan tinggal diam, hal ini akan menambah kerunyaman dan akan menimbulkan eskalasi lebih luas dan serius. 4. Perang di Timur Tengah saat ini tidak terlepas dari perang proksi antar negara adidaya yaitu Amerika, Cina dan Rusia. Negara adidaya tersebut tidak tinggal diam untuk terus mengambil keuntungan dari adanya ketegangan di kawasan Timur Tengah saat ini. Mereka semua saling mengamankan kepentingannya masing-masing di kawasan tersebut dan saling berebut pengaruh.